Minasan konnichiwa, Muzukashi Nihongo no Nasu desu. Oke, di video kali ini, di hari ke-11 ya, kita masuki bab ketiga buku Minano Nihongo ya. Jadi buat teman-teman yang baru bergabung dengan channel ini, mungkin kalian bisa cek juga ya bab pertama dan bab kedua supaya bisa nyambung ya. Karena hari ini kita akan belajar bab ketiga. Nah, yang akan kita pelajari kali ini adalah ada 5 hal ya. Yang pertama mengenai di sini, di situ, dan di sana dalam bahasa Jepang ya. Minggu lalu kita udah belajar ini itu. Kali ini di sini, di situ ya, menerangkan tempat. Kemudian ada juga partikel no. Dari bab 1 kita juga udah belajar partikel no, tapi ini dengan fungsi yang berbeda lagi. Kemudian ada bilangan juga. Kemudian kosakata dan terakhir huruf kanji ya. Oke, sebelum kita masuk ke materi pola kalimat, terlebih dahulu ya kita akan belajar mengenai kosoado ya. Koko, soko, asoko, dan doko. Ini juga mirip dengan di bab kedua ya. Minggu lalu kita mempelajari kosoado ya, yang artinya ini itu ya. Tapi kali ini sedikit berbeda ya, meskipun sama-sama kosoado, ini adalah untuk menunjukkan tempat, yaitu ada koko ya, soko, asoko, dan doko. Yang pertama koko ya, di sini ya, dekat dengan pembicara ya. Jadi maksudnya tempatnya di sini gitu ya. Kemudian soko di situ, dekat dengan lawan bicara ya. Misalnya ketika kita sedang nelpon ya, kita bilang soko berarti ya di situ ya, di tempat di mana lawan bicara berada gitu ya. Itu soko. Kemudian asoko itu di sana ya, jauh dari keduanya, jauh dari pembicara dan jauh dari lawan bicara ya. Kemudian doko ya, di mana, ini untuk bertanya. Jadi ini adalah kosoado untuk menunjukkan tempat. Nah, selain ini ada juga kata kochira ya, sochira, achira, dan dochira ya. Artinya juga kurang lebih sama ya. Di sini juga, di sini, di situ, di sana, dan di mana. Tapi ada sedikit perbedaan fungsi ya antara koko dan kochira ya. Kalau yang koko ini untuk menunjukkan tempat, sedangkan kochira ya, yang pertama adalah untuk menunjukkan arah, di sebelah mana misalnya gitu ya. Lalu kemudian bisa juga digunakan untuk menunjukkan tempat. Kalau ini kochira ini menjadi lebih sopan daripada koko, soko, asoko, dan doko ya. Jadi ketika berbicara dengan orang lain yang kita nggak kenal, sebaiknya menggunakan kochira, sochira, achira, atau dochira gitu ya, daripada koko ya. Ini lebih sopan ya ketika digunakan untuk menunjukkan tempat ya. Tapi kalau menunjukkan arah, biasanya rata-rata kebanyakan memakai kochira, sochira, achira, dan dochira. Nah, supaya kalian nggak bingung, langsung aja kita masuk ke pola kalimat ya, untuk mengetahui contoh penggunaan dari koko, soko, asoko ya, kochira, sochira, dan achira ini. Oke, ini adalah pola kalimat pertama. Koko wa shokudo desu ya. Koko wa shokudo desu. Oke, kita akan bahas artinya. Koko ya, di sini diikuti oleh partikel ya, partikel wa di sini yang mengikuti. Ya, koko wa shokudo desu. Shokudo adalah kantin. Jadi artinya bisa dimengerti ya. Di sini adalah kantin. Jadi si pembicara itu dia ada di kantin. Misalnya ketika ada orang nanya, ini apa ya gitu. Di sini kantin gitu. Koko wa shokudo desu. Di sini kantin menggunakan partikel wa ya. Gampang ya ini ya. Jadi polanya nani nani wa nani nani desu gitu ya. Oke, berikutnya kita lihat contoh yang kedua ya. Elevator wa asoko desu ya. Elevator wa asoko desu. Kita lihat artinya satu persatu. Elevator adalah elevator ya, atau lift. Menggunakan partikel wa juga di sini. Asoko desu ya. Asoko tadi ya. Koko, soko, asoko di sana ya artinya ya. Menunjukkan tempat yang jauh dari pembicara dan lawan bicara. Artinya bisa dimengerti ya kira-kira ya. Elevator wa asoko desu. Liftnya di sebelah sana gitu ya. Liftnya di sana gitu ya. Jadi misalnya ketika ada orang yang bertanya ya, liftnya di sebelah mana? Elevator wa asoko desu ya. Liftnya ada di sana gitu. Jauh dari pembicara dan lawan bicara ya. Jadi pola kalimat ini juga mudah ya, gampang dimengerti ya. Elevator atau liftnya di sebelah sana. Elevator wa asoko desu. Kemudian kita lanjut ke contoh kalimat ya. Yang pertama,
Koko wa Shin Osaka desu ka? Ini kalimat pertanyaan ya. Koko wa Shin Osaka desu ka? Jawabannya hai, so desu. Oke, kita akan bahas satu persatu ya. Koko ya, di sini ya. Berarti posisinya ini pembicara menanyakan tempat di mana dia berada ya. Koko wa Shin Osaka desu ka? Shin Osaka ini sebuah tempat di Osaka ya. Kalimat pertanyaan simple ya, sesuai dengan yang kita udah pelajari. Nani nani wa, nani nani desu ka gitu ya. Apakah di sini Shin Osaka gitu ya. Jawabannya hai, so desu. Iya, betul ya. Jadi di sini so desu fungsinya adalah untuk mengiyakan ya apa yang diucapkan oleh lawan bicara ya. Iya, betul, di sini Shin Osaka gitu maksudnya ya. Koko wa Shin Osaka desu ka? Hai, so desu. Ya. Oke, kita lanjut ke contoh kalimat berikutnya. Toire wa doko desu ka? Ya. Jawabannya asoko desu. Ini juga termasuk kalimat simple ya. Wa des ya, wa desu ka. Kalimat simple yang udah kita pelajari di bab 1 ya. Hanya ada perubahan di dalamnya di sini ya. Kali ini kita belajar untuk menanyakan tempat ya. Toire wa doko desu ka? Kira-kira artinya bisa ditebak ya. Toire adalah toilet. Toire wa doko desu ka? Doko ya, tadi di mana ya untuk menanyakan ya. Koko, soko, asoko, dan doko ya. Doko untuk menanyakan di mana. Toiletnya di mana gitu ya. Kalau misalnya nanti teman-teman ke Jepang ya, pengen nanya toilet di mana, bisa menggunakan kalimat seperti ini ya. Jadi cara bertanyanya berbeda juga ya dari sebelumnya. Kalau sebelumnya apakah di sini Shin Osaka gitu ya. Kalau ini menanyakan ya, toire wa doko desu ka gitu ya. Nah, ini adalah contoh penggunaan doko ya untuk menanyakan tempat. Jadi tempat yang ingin kita tanyakan ditaruh di depan, kemudian pakai partikel wa, lalu ditambah dengan doko desu ka gitu ya. Cukup mudah juga ini ya contoh kalimatnya. Saya rasa teman-teman juga bisa mengerti. Kita lanjut ke contoh kalimat berikutnya. Yamada-san wa doko desu ka? Ya. Jawabannya kaigi shitsu desu. Oke, ini juga sedikit berbeda ya dengan sebelumnya. Kalau sebelumnya itu menanyakan tempat, toilet di sebelah mana gitu ya. Tapi kalau di sini menanyakan orang ya. Yamada-san wa doko desu ka? Jawabannya kaigi shitsu desu. Kaigi shitsu ini adalah ruang rapat. Jadi Yamada-san ada di mana? Ada di ruang rapat ya. Gampang ya contohnya juga. Jadi kita tinggal melatih ya dengan merubah kata benda di sini ya, merubah lokasinya, merubah jawabannya gitu ya. Jadi intinya yang penting kita bisa bertanya ya dengan menggunakan kata doko ya untuk menanyakan tempat. Oke, kita lanjut ke contoh berikutnya. Jimusho wa dochira desu ka? Jawabannya achira desu ya. Oke, kita akan bahas satu persatu. Jimusho adalah kantor ya. Jimusho kantor. Dochira desu ka? Ya, di mana? Di sini tadi untuk menanyakan arah ya. Dochira desu ka? Kemudian jawabannya achira desu ya. Di sebelah sana ya. Jadi ini posisinya orang yang bertanya ini sebenarnya udah berada di area Jimusho sana ya, tapi dia nggak tahu di sebelah mana Jimusho-nya gitu ya. Jadi dia bertanya, Jimusho wa dochira desu ka? Achira desu gitu ya. Jadi sama kalau misalkan ya teman-teman bekerja di kantor gitu ya, bingung cari ruang meetingnya di sebelah mana gitu ya. Kaigi shitsu wa dochira desu ka gitu ya. Jadi untuk menanyakan arahnya ke ruang meeting itu di sebelah mana gitu. Jadi kurang lebih mirip seperti itu. Oke, kita lanjut berikutnya. Oku ni wa dochira desu ka? Ya. Oku ni wa dochira desu ka? Jawabannya Amerika desu ya. Oke, kita bahas okuni. Kuni ini negara ya artinya. Nah, di sini ditambahkan huruf O ya menjadi okuni untuk berbicara sopan ya. Jadi menyatakan rasa hormat kepada lawan bicara. Kita udah belajar juga ya sebelumnya. Onamae misalkan ketika kita menanyakan nama orang ya menggunakan kata onamae gitu ya. Ini juga sama ya, menanyakan berasal dari mana menggunakan okuni gitu ya. Okuni wa dochira desu ka? Nah, di sini dochira bukan untuk menanyakan arah, tapi lebih kepada tempat ya. Tempat asalnya dia dari mana. Kalau dalam bahasa Indonesia diartikannya kurang lebih kamu berasal dari negara mana gitu ya. Jawabannya Amerika desu ya. Saya berasal dari Amerika. Ya. Nah, jadi kalau kita ingin bertanya kepada seseorang dia berasal dari mana, bisa menggunakan kata okuni wa dochira desu ka gitu ya. Nah, di sini dochira lebih sopan daripada doko ya.
Jadi sebenarnya teman-teman juga bisa kalau mau memakai doko di sini. Oku ni wa doko desu ka? Tapi jadinya nggak nyambung ya, antara oku ni kan dia menggunakan o supaya sopan ya. Tapi pertanyaannya menggunakan doko gitu, jadi agak kurang nyambung ya. Jadi yang pas ya memang oku ni wa dochira desu ka? Gitu. Oke, lanjut ke contoh kalimat berikutnya. Sore wa doko no kutsu desu ka? Ya. Italia no kutsu desu. Ya. Sore wa ini kita udah belajar ya di bab sebelumnya ya. Di kosoado sebelumnya. Artinya itu ya. Berarti barangnya itu ada di dekat lawan bicara ya, itu ya. Sore wa doko no kutsu desu ka? Doko no kutsu desu ka? Di sini kita menggunakan partikel no ya. Doko no kutsu, kutsu sepatu ya. Sore wa doko no kutsu desu ka? Jawabannya Italia no kutsu desu. Nah, jadi di sini fungsi partikel no ini yang baru ya. Untuk menanyakan tempat pembuatan ya. Jadi doko no kutsu desu ka? Sepatu itu dibuat di mana gitu ya. Sepatu itu buatan mana gitu. Jawabannya Italia no kutsu desu. Sepatu buatan Italia gitu ya. Jadi seperti made in Italia gitu ya. Jadi ketika kita ingin menjelaskan sesuatu itu buatan dari mana ya, itu bisa menggunakan partikel no. Italia no kutsu desu ya. Sepatu buatan Italia. Nah, tapi di sini sebenarnya bukan hanya untuk menjelaskan buatan mana ya. Tapi misalnya seperti produksi dari mana itu juga boleh. Honda no kuruma desu gitu ya. Mobil buatan Honda gitu ya. Jadi nggak harus negara di sini. Jadi tergantung kalimatnya ya. Kalau misalkan mobil buatan Honda ya Honda no kuruma desu gitu ya. Nanti secara bertahap kita akan mempelajari ya fungsi dari masing-masing partikel dalam bahasa Jepang ya. Oke, ini adalah fungsi baru partikel no ya yang harus teman-teman hafal ya. Untuk menyatakan buatan dari mana ya atau produksi dari mana gitu ya. Oke, kalimat berikutnya kono toke wa ikura desu ka? Kono toke wa ikura desu ka? Jawabannya ya ini ya, angka ya. Teman-teman udah belajar angka 18.600 yen ya. Oke, kita akan bahas satu persatu. Kono ya, ini ya. Barangnya ada di dekat dengan pembicara ya. Kono toke wa ikura desu ka? Toke jam kita udah pernah belajar sebelumnya. Kono toke wa ikura desu ka? Ya, ini untuk menanyakan harga ya. Menggunakan ikura ya. Berapa harga jam ini gitu ya. Jadi ikura desu ka? Ya, berapa. Kono toke wa ikura desu ka? Jawabannya oke, 18.600. Mudah-mudahan teman-teman masih ingat ya. 18,600 yen ya. 10.000 ya, hasseng 8.600 ropyaku ya. 18,600 yen. Ini kanji yen ya, bacanya n. 18,600 yen desu ya. Jadi di sini untuk menanyakan harga menggunakan ikura ya, dan jawabannya harganya berapa plus yen ya. Bacanya bukan n gitu ya, tapi ropyaku yen. Oke, kita lanjut ke materi berikutnya. Nah, di sini bilangan ya ada sedikit tambahan ya. Di bab sebelumnya kita udah belajar dari 1 sampai 10.000 ya. Tapi ada beberapa yang perlu diperhatikan ya, yang pada saat itu belum kita pelajari ya, yaitu mengenai perubahan bunyi. Ada 5 ya yang harus teman-teman perhatikan. Jadi ketika menyebut angka 300 itu bukan san hyaku, tapi sambyaku ya. 3 kan san, 100 kan hyaku gitu ya. Harusnya kan san hyaku. Tapi penyebutannya yang tepat adalah sambyaku. Sambyaku. Kemudian 600 ya, bukan roku hyaku tapi ropyaku ya. Ropyaku. Begitu juga dengan 800. Bukan hachi hyaku tapi hapyaku ya. Hapyaku. Jadi sambyaku, ropyaku, hapyaku ya. Jadi gampang ya, nggak begitu susah ya sebutannya. Hyaku, nihyaku, sambyaku ya, yonhyaku, gohyaku, ropyaku, nanahyaku, hapyaku, kyuhyaku, sen ya, 1000 sen. Nah, sen juga ada perubahan di angka 3000 dan 8000. 3000 adalah sanzen ya, bukan sansen tapi sanzen ya. Seng, niseng, sanzen ya. Kemudian yongseng, goseng, rokuseng, nanaseng, 8000 ya, hasseng ya. Hasseng, bukan hachiseng tapi hasseng. Kyuseng, ichimang ya.
Jadi kalau udah di atas Ichimang itu sesuai dengan hitungan di sini aja. Ichimang, Nimang, Samang, Yomang, Gomang, Rokumang, Nanamang, Hachimang, Kyumang, Jumang, dan seterusnya ya. Jadi yang mempunyai perubahan bunyi itu hanya ada di sini ya. 300, 600, 800, 3000, 8000 gitu ya. Jadi tolong diingat juga mengenai perubahan bunyi ini. Oke, untuk sesi gratis ya, sampai di sini dulu pembahasan kali ini. Nah, kalau teman-teman pengen belajar lebih lanjut lagi, ada sesi berbayar, bisa kalian cek link di deskripsi di bawah. Kita akan mempelajari percakapan ya di situ, kemudian ada kosakata, kanji ya, lalu ada quiz juga untuk teman-teman latihan kosakata dan kanji ya. Lalu materi slideshow ini juga nanti akan saya berikan kepada teman-teman yang membeli konten ini ya. Oke. Terima kasih sudah nonton sampai akhir. Kita ketemu lagi di video berikutnya. Sadewa, mata.